Halo Sobat ICC, bertemu kembali kita di dalam Devotion ICC. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Sebelum saudara menyimak Devotion hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Apa yang muncul dalam benak saudara jika saudara ditanyakan apa artinya bekerja? Ya, apa artinya bekerja? Saya tidak tahu seberapa saudara menyadari pentingnya jawaban saudara ini, karena jawaban saudara ini akan menentukan keseluruhan perjalanan saudara di dalam bekerja. Ini akan menentukan sikap saudara dalam bekerja dan juga akan menentukan hasil pekerjaan saudara. Sementara saudara memikirkan jawabannya, bisa jadi jawaban saudara adalah seperti jawaban yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Jawabannya kurang lebih seperti ini dengan bahasa saya sendiri. Apa artinya bekerja? Bekerja artinya saya mendapatkan uang. Dari uang ini, saya bisa melakukan hal-hal yang saya sukai. Dan dari sini, saya bisa merasa refresh. Kemudian saya tanyakan lebih jauh. Apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Jawabannya adalah, ya suka tidak suka sih, namanya juga pekerjaan. Dari sini kita bisa melihat seperti ada sebuah siklus. Siklusnya adalah melakukan sesuatu yang tidak terlalu disukai untuk mendapatkan uang. Uang ini untuk melakukan hal yang disukai. Dan dari situ bisa mendapatkan suatu perasaan refresh. Untuk apa refresh? Untuk kembali melakukan sesuatu yang tidak terlalu disukai. Dari sini kita bisa melihat bekerja seperti sebuah kewajiban yang mau tidak mau dilakukan. Di sisi yang lain, saya pun melihat ada orang-orang yang terlihat begitu menyukai pekerjaan mereka. Mereka bekerja begitu giat siang dan malam, bahkan di weekend mereka pun masih disibukkan dengan pekerjaan mereka. Belakangan marak istilah yang disebut dengan hustle culture atau sebuah lifestyle yang mengatakan bahwa overwork adalah satu-satunya cara untuk sukses dan mendapatkan respect dari orang lain. Sekalipun itu mungkin sampai merenggut kesehatan mereka. Dari dua jawaban ini kita bisa melihat bahwa yang namanya bekerja seolah-olah menjadi suatu hal yang negatif. Yang satu seolah-olah hanya kewajiban yang mau tidak mau dilakukan. Yang satu lagi mungkin terlihatnya menyukai pekerjaannya, tetapi hanya untuk mendapatkan respect, sekalipun itu bisa merugikan kesehatan mereka. Kedua-duanya terlihat negatif. Padahal sebenarnya Tuhan ingin kita menikmati pekerjaan kita. Tuhan ingin kita menikmati pekerjaan kita dari hati kita. Dengan hati yang sukarela dan senang hati. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 2. Yang dikatakan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saya tekankan adalah jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, willingly, not grudgingly. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita menikmati yang namanya bekerja. The enjoyment is in the work itself. Bahkan Tuhan sendiri menggambarkan hal tersebut. Tuhan bekerja semenjak Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan menikmati setiap momen bekerja menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan pun ingin kita memiliki cara pandang yang sama tentang yang namanya bekerja ini. Tuhan ingin kita bekerja bukan sebagai kewajiban, bukan lagi juga bekerja dengan kerja keras, tapi sampai melupakan kesehatan kita. Semua orang pun bahkan diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Hal ini terlihat di dalam kitab Kejadian sesaat setelah Tuhan selesai menciptakan bumi dan segala isinya. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari awal penciptaan, Tuhan menginginkan kita untuk bekerja. Tetapi bukan bekerja sebagai kewajiban. Bukan bekerja untuk kita sekedar bekerja keras untuk mendapatkan respect atau sampai bahkan merugikan kesehatan kita. Nah, sekarang bukankah semakin jelas apa yang namanya bekerja menurut Tuhan? Bekerja adalah lifestyle. Bekerja adalah jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi diri kita yang seutuhnya sesuai dengan rencana Tuhan bagi diri kita.
Bekerja adalah mengekspresikan karunia talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita sudah jelas seperti ini yang namanya bekerja, saudara sekarang boleh dengan lantang berkata bahwa bekerja is a privilege, not obligation. Bekerja adalah sebuah lifestyle, bekerja adalah sebuah kenikmatan. Tapi mungkin saat ini saudara bertanya, bagaimana caranya supaya saya benar-benar bisa menikmati apa yang saya kerjakan? Kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan jika kita bekerja sesuai dengan rancangan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita perlu mendeteksi apa rancangan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu mendeteksi apa talenta yang Tuhan titipkan bagi kita. Ketika kita bekerja di dalam rancangan Tuhan dan kita menggunakan talenta kita, maka kita tidak akan lagi merasa bahwa kita sedang bekerja. Kita akan begitu menikmatinya. Tidak disupervisi pun, kita tetap akan melakukannya. Dan hasilnya akan sangat baik. Hal ini mengingatkan saya pada seorang anak yang pernah saya tangani ketika saya dulu bekerja di sebuah sekolah. Anak ini kerap kali dipandang sebagai anak yang memiliki kesulitan belajar dan dipandang sebagai anak yang bermasalah. Setiap kali di kelas, pekerjaannya hanya menggambar saja. Tetapi pandangan saya mengenai anak ini berubah ketika saya menyadari bahwa memang anak ini memiliki talenta di dalam menggambar. Tidak ada yang menyuruh dia menggambar. Tidak ada yang mensupervisi pun dia tetap menggambar. Dan dia tidak pernah merasa terbeban. Dia begitu menikmatinya. Dan bahkan hasilnya pun sangat luar biasa. Info terakhir yang saya terima mengenai anak ini, saat ini dia sudah menjadi seorang artis mural dan kerap diundang di event-event tertentu. Dari sini, dengan pemahaman ini, maka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 14-15 menjadi masuk akal. Dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika kita bekerja sesuai dengan rancangan Tuhan dan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan bekerja dari hati kita yang bersuka cita. Dan hasil pekerjaan kita akan menjadi excellent, bercahaya, dan menjadi kesaksian bagi orang lain mengenai kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Saya harap devotion hari ini menjadi perenungan kita sama-sama dan mengubah cara pandang kita mengenai namanya bekerja. Dan kita saat ini mulai mendeteksi apa yang menjadi rancangan Tuhan dan juga mendeteksi apa talenta yang Tuhan titipkan bagi kita. Sehingga kita bukan hanya menikmati apa yang kita kerjakan, kita bukan hanya bersuka cita di dalam pekerjaan, tetapi nama Tuhan pun dapat dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh bertumbuh di dalam tanah hati kami yang subur. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus Engkau yang membantu kami untuk mengubah cara pandang kami. Tolong Roh Kudus supaya kami mengalami pembaharuan di dalam budi kami, dalam pikiran kami. Sehingga kami bisa menikmati setiap hal yang namanya bekerja. Dan tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa mulai mendeteksi apa yang menjadi rancangan dan talenta Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan semua doa ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekian untuk devotion kita kali ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya.